Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya. We worship you, Jesus. Kami menyembah-Mu, Yesus. We worship you. We give you all the glory and the praise. Kami memberikan Kau pujian dan For penyembahan. you are worthy to be praised. Engkau layak untuk terima pujian dan hormat kami. Amen. Amin. 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 Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Thank you so much for the privilege. Selamat. Oh ya, sudah sore ya. Selamat sore semua. Selamat Aduh. sore. Terima kasih untuk keistimewaan ini. And thank you, Pak Lupius and the leaders for this privilege. Terima kasih Bapak Pendeta Lupius untuk keistimewaan ini. Yeah, I am no stranger to Papua. Saya bukan orang asing di tanah Papua ini. This morning when they say Reverend Dr. Suzette Hatang, I said, kenapa siapa? Pagi ini waktu mereka sebut nama saya dengan lengkap, Reverend Dr. Suzette Hatting, saya bilang kenapa disebut begitu? Saya orang Papuan. Amin, saudara. But you know, when God called me to Papua, Waktu Tuhan memanggil saya ke tanah Papua, I always admire these missionaries that come and God gives them one task. I always think it's wonderful. saya selalu mengagumi para misionaris yang datang ke tanah Papua dan Tuhan memberikan mereka satu ujian. Oh, kasihan saya. It wasn't like that for me. Tetapi tidak seperti untuk saya sepertinya. When I came to Papua, Waktu saya datang ke Papua, I was here in this Jayapura. saya ada di sini di kota Jayapura. Remember the KKR 2010? Masih ingat KKR tahun 2010? And the Lord said to me, will you come and love the people? Will you come and love the people? Oh, dan Tuhan katakan, maukah kau datang kembali dan mengasihi orang-orang ini? When God said, come and love the people, I didn't know that means I go over the mountains to the gunung-gunung and goyang-goyang. I didn't know that. Waktu Tuhan katakan, maukah kamu mengasihi orang-orang ini? Yang saya tidak tahu itu artinya saya harus naik ke gunung-gunung dengan keadaan kendaraan yang penuh goyang-goyang. That was my first bahasa word I learned, goyang-goyang. Jadi bahasa Indonesia, Gunung-gunung. bahasa Indonesia pertama saya adalah goyang-goyang dan gunung-gunung. And of course I had to learn selamat makan. Dan tentu saja saya harus belajar mengucapkan selamat makan. So when God called me here, and I didn't know what God wanted me to do. Waktu Tuhan memanggil saya ke sini, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. So thank you, Helvida. You also took us to the inland people that we could only reach by helicopter. Thank you. Terima kasih untuk Helivida karena sudah membawa saya ke tempat-tempat jauh yang terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan helikopter. Amen. Amin. Yeah, you can clap for them. Come on. Mari kita beri tepuk tangan untuk Helivida. And they took us to Moskana. Dan mereka juga membawa kita ke daerah Moskona. And on our way back, we landed in a storm. Dan waktu kami pulang kembali ke Manokwari, kami terpaksa melakukan pendaratan darurat di tengah badai. And then the pilot turned to me and he said, Ibu, you better start praying. We are in a storm and I can't get to sea no matter how I get out of the storm. Dan pilotnya bilang, Ibu, sebaiknya Ibu ini mulai berdoa. Karena di tengah badai ini saya tidak bisa lihat tempat apapun untuk mendarat. Whoa, hallelujah. Then you don't pray, hallelujah. You pray. Kita tidak berdoa seperti haleluya. Kita sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh saudara, keras. Berdoa dengan keras. And so we landed, we had to do an emergency landing with Helvida. Jadi kami terpaksa melakukan pendaratan darurat dengan Helivida. And we landed in a place called Horna. Dan kami mendarat di satu tempat yang disebut Horna. And we had no idea where we were in the Papuan bush. Dan kami tidak pernah berpikir kami akan mendarat di tengah-tengah alang-alang Papua. And people came running from everywhere because they've not heard or seen a helicopter there. Karena kemudian orang dari segala penjuru datang berlari ke tempat itu karena mereka belum pernah melihat sekalipun helikopter itu seperti apa. And I said to the people in the helicopter, get out now. We need to get out or they're going to pull the helicopter apart. Dan saya bilang ke orang di dalam helikopter, ayo cepat sekarang keluar karena sepertinya helikopter ini akan dihancurkan. Mereka akan tarik sana sini. So saya tinggi saudara. Saya tinggi sekali. You can see me very clear. Dan saudara bisa lihat jelas sekali kalau saya ini orangnya tinggi sekali. And you can see me very clear. Ya, kamu bisa lihat saya dengan jelas kalau saya sangat tinggi. Saya mengerti.
And so anyhow, and then and the people say they were talking. Dan orang-orang di situ mulai berbicara satu sama lain. And my one coworker, he grabbed me by the arm. He says, "Mom," he says, "they say that's Mama Papua here." Dan mereka bilang, teman saya bilang, Mam, sepertinya salah satu dari mereka bilang, Mama Papua itu ada di sini. And people were calling, running. Dan mereka mulai panggil orang-orang sekeliling mereka dan semakin banyak orang berlari ke tempat itu. And my coworker said to me, dan teman saya berkata, says, "Mom, they understand bahasa Indonesia. Mereka bisa mengerti bahasa Indonesia. You are here. Sekarang kau di sini. I am here. Saya juga di sini. Let's have a KKR. Mari kita bikin KKR." That's what we did. And all our people in Manokwari thought the helicopter has gone down and we are already with Jesus. Meantime, we have a KKR. Dan pada saat yang sama, orang-orang di Manokwari karena hilang dari radar, mereka pikir mereka semua sudah bersama Yesus saat ini. Meantime, we have KKR going. Mereka tidak tahu pada saat itu mereka sedang lakukan KKR. And then we heard something. Dan tiba-tiba kami dengar sesuatu. The people came crying. Orang-orang mulai menangis. They say for 6 years we prayed that God would send us somebody. Mereka berkata, kami telah berdoa selama 6 tahun supaya Tuhan mengirimkan satu orang untuk kami melakukan hal ini. And now you arrived. Dan sekarang kamu tiba di tempat ini. Haleluya, saudara. Haleluya. Sometimes your storm is somebody else's answer of prayer. Terkadang badai yang kau alami adalah jawaban doa dari seseorang. Amen. Amen. So before I come to the word of God, sebelum saya mulai dengan firman Tuhan, because my subject is worship and prayer. Karena bahan saya akan bagikan adalah penyembahan dan doa. Please give me just 5 minutes to say something different. Tolong berikan saya waktu 5 menit untuk sampaikan sesuatu yang sedikit berbeda. When God sent me to Papua, waktu Tuhan mengutus saya ke Papua, I thought I'm an evangelist, I'm a prayer, I'm an intercessor. Saya seorang pendoa syafaat, saya seorang evangelis, penginjil, dan saya seorang pendoa. So I start doing KKRs all over Papua, every big city. Dan saya sudah melakukan KKR di hampir semua kota-kota besar di Papua ini. Big KKRs, 54,000 people, 28,000 people per meeting every night, and I thought that's what God wanted me to do. KKR yang sangat besar, 54.000 orang, 20.000 orang dalam satu kali KKR, dan saya pikir itulah yang Tuhan mau saya lakukan di tempat ini. And then I saw we are not really touching Papua, we only touching the kota-kota. Dan yang saya lihat bahwa sesungguhnya kami tidak menyentuh Papua, kami hanya menyentuh kota-kota Papua saja. Amin, saudara. And I started with prayer schools. Dan saya memulai dengan sekolah doa di tempat ini. And then I saw that the orang asli. Dan saya melihat orang asli Papua. Yang tinggal di gunung-gunung. Yang tinggal di gunung-gunung. Tidak di kota-kota. Bukan orang-orang kota yang saya temui. Amin, saudara. So I start realizing if I really want to bless Papua, I cannot just run from city to city. Dan saya mulai sadar bahwa kalau saya ingin benar-benar memberkati Papua, saya tidak bisa memulai di kota. And I did prayer schools, big prayer schools all over Papua. That's where I learned this wonderful man, Pak Max. At Ebe. I got to learn him by the prayer school in Manokwari, ya Pak. Yeah. Dan di dalam sekolah doa yang diadakan di kota-kota besar itu, satu pertemuan yang besar di mana saya bertemu dengan Bapak Max Ebe. So I said to the Lord, how shall I reach the inland people? How can I, orang asli, reach orang asli Papua? Nah, saya katakan, Tuhan, bagaimana saya orang asing bisa menjangkau orang-orang asli Papua yang ada di pedalaman? Now I just want to say something, please. Just give me 1 minute. Saya ingin menyampaikan sesuatu, tolong berikan saya 5 menit saja. I heard wonderful things today about evangelism. Saya mendengar hal yang sangat luar biasa tentang penginjilan hari ini. And I highly respect every speaker and what they said, really. Dan melalui pembicara-pembicara yang luar biasa yang sudah menyampaikan bahan-bahan mereka. I'm a very down to earth person, down to earth. Saya orang yang sangat rendah hati. Let's not talk about evangelism, let's do it. Kalau kita membagikan tentang penginjilan, mari kita langsung lakukan itu. Say to your neighbor, hey, that's for you. Katakan kepada sebelah kanan kiri saudara, itu untuk kamu. Amen. And so I start realizing.
Dan saya mulai sadar. I started doing KKRs everywhere, and one day a Papuan came to me. A Papuan man came to me. Ketika sedang melakukan KKR yang besar di mana-mana, ada seorang Papua asli datang kepada And saya. I said, Ibu Suzette, you are just like everybody else. Dan dia katakan, Ibu Suzette, kamu ini sama seperti orang lain. You come to Papua. Kamu datang ke Papua. And it's true, because I still had the complete whole worldwide ministry, of course. Dan betul, tentu saja, karena pada saat itu seluruh pelayanan saya di seluruh dunia masih berjalan. He says, you come to Papua and you have your KKR and you have your seminar and you take your photos and you go back. Dia katakan, Ibu Suzette, kau datang ke sini, bikin KKR, lakukan seminar, ambil foto, dan pasti langsung kau pergi. Betul. And I realized he was right. Dan saya sadar itu betul, And benar adanya. And I went on my face and I said, Lord, forgive me. Dan saya pun bersujud di hadapan muka saya dan saya katakan, Tuhan ampuni saya. And that's when I decided I will live in Papua. Dan itulah saat di mana saya memutuskan saya akan tinggal di Papua. And we started the Love Papua Center. Kami memulai Yayasan Cinta Papua, Love Papua We Center. trained over 9,000 inland people in the Love Papua Center since we started. Kami telah melayani dan mengajar 9.000 orang Papua asli sejak yayasan ini didirikan. But then I saw something. Tunggu sebentar. Tetapi saya lihat sesuatu, tunggu sebentar. I saw again, I missed the mark. Saya lihat lagi bahwa saya tidak benar-benar tepat sasaran. I teach them. Saya mengajar I mereka, love them. saya mengasihi We mereka, bless them. kita memberkati mereka. But we don't connect. We only give them the spiritual, but we don't teach them how to have the spiritual and how to take care of your land. Tapi sepertinya kami tidak nyambung. Kami benar mengajarkan hal-hal yang secara rohani, tetapi kita tidak mengajarkan hal lain. Bagaimana mereka mengelola tanah mereka sendiri. And they come to our Love Papua Center and they come and they learn and they go back. And they come and they learn and they go back. And I did not see that we developed them. Kami melihat mereka datang ke center kami, mereka diajar, mereka dilatih, dan mereka diutus kembali. Demikian terus, tetapi sepertinya kami kehilangan sesuatu. Aduh, bertobat. Amen, saudara. And then I realized that we would have to make like little entrepreneurs out of them. We would have to teach them and disciple them and train them, and not just teach them from the seminars, teach them spirit, soul, and body. Dan saya melihat bahwa orang-orang ini harus dinaikkan ke level di mana mereka mulai berpikir seperti seorang wirausaha. Tidak hanya diajarkan hal-hal rohani saja, tetapi hal-hal yang membuat mereka bisa berkembang. We hardly have to teach the Papuans how to worship. They are born with music in their mouths. Kita tidak perlu mengajarkan mereka, orang-orang asli ini, tentang bagaimana menyembah Tuhan. Karena sesungguhnya mereka lahir dengan musik di mulut mereka. Amen. Amen, saudara. So we start training. So even through the pandemic, dan kami terus melatih mereka, mengadakan pelatihan, bahkan melalui pandemi kemarin. Although the people complained, I just carried on. Dan sayangnya saya tidak bisa datang ke sini. And we continue to train the inland people. My heart is with the real Papuan people in the mountains. And my heart is with Prafi and Sapsai and the inland people that cannot read and write. They have my heart. Tetapi hati saya sesungguhnya adalah untuk orang-orang yang berada di pedalaman ini. Disitulah hati saya yang sebenarnya. Untuk melatih mereka, untuk membangkitkan mereka. Orang-orang di Pravi, di daerah seputaran Manokwari. From the Arfak Mountains. Dari pegunungan Arfak di dekat Manokwari. Real Papuan people that are poor, that are out in the mountains, that doesn't have Google. Hati saya adalah untuk orang-orang seperti itu, yang miskin, orang-orang yang dari gunung, yang bahkan tidak tahu apa itu Google. I'm going to follow this man's recipes. Tapi saya akan menerima saran dari Bapak ini. I don't know about finding a godly husband via Google. No, thank you. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya
menemukan suami yang ilahi melalui Google. Tidak. But my Papua people in the mountains don't have Google. Tapi orang-orang Papua saya yang ada di gunung, sayangnya mereka tidak punya Google. So how do I reach my Papua people in the mountains? Jadi bagaimana saya menjangkau orang-orang Papua saya yang ada di gunung-gunung? At this moment, Pada saat ini, I changed the training in the Love Papua Center. saya merubah cara pelatihan kami di Love Papua Center. And we are training people Dan kami melatih orang-orang spiritually and agriculturally. secara rohani, tetapi juga melalui pertanian. And we are teaching at the moment, Dan kami saat ini sedang mengajar in 3 months' time, dalam waktu 3 bulan 4,000 children to read, to write, mathematics, and Jesus. untuk membaca, menulis, dan juga matematika dan Yesus. Amen, saudara. And I saw in Papua, if we want to do something, hallelujah, for our inland people, thank God for them. Dan saya lihat di Papua ini kalau kita ingin mengajar mereka, menjangkau orang-orang asli ini, haleluya buat orang-orang asli Papua yang ada di pedalaman. Minta maaf saudara, tetapi orang asli di gunung-gunung sudah orang tua. Minta maaf, tetapi sayangnya kebanyakan mereka yang ada di sana umurnya sudah tua. So we need to go with the next generation. Dan itu sebabnya kita perlu masuk ke generasi yang muda. You need to teach the youth. We need to teach the children. Kita perlu mengajar anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil. And where do I find 75% of our youth? Dan di mana saya temukan 75% dari anak muda kami. In Manokwari. Di Manokwari. In the prison. Di dalam penjara. So we start teaching the prison. Itu sebabnya kami memulai mengajar di penjara. I too. Saya juga. I like it. Saya suka. Saya suka sekali. Saya suka sekali. Amen, saudara. For my 66th birthday, I celebrate my 66th birthday in the prison and I like it. Saya rayakan ulang tahun ke-66 saya di penjara dan saya senang sekali. Bukan di gereja. No, thank you. I was not in the church. I went to the prison. They need the birthday cake, not the church. Saya tidak rayakan itu di gereja. Saya pergi ke penjara karena mereka lah yang membutuhkan Kristus di sana. Amen, saudara. Amin, saudara. So we teach them and we evangelize them and we do discipleship every week. Dan kami mengajar mereka, kami memuridkan mereka setiap minggu. And so, why? In 3 months, we reach 1,656 prisoners. Dan kami menjangkau dalam 1 bulan 1.650 tahanan. Because if we want to change Papua, let's touch our youth. Karena kalau kita mau merubah Papua, kita harus menjangkau orang-orang muda. And if we want to evangelize, let's not just seminar. Let's take the young people and the children and teach them. Kalau kita mau menjangkau mereka, jangan hanya dengan seminar. Mari kita menjangkau orang muda dan anak-anak kecil. So that's what I'm doing. Itulah yang saya lakukan. Amen. And so I'm just going to take 2 minutes, actually it's almost 3 minutes. I'm going to show you what we did with the inland people of our area. Saya akan mengambil 2 atau 3 menit untuk memperlihatkan kepada saudara apa yang kami lakukan untuk orang-orang dari pedalaman di seputar wilayah kami tinggal. Where we turn them into entrepreneurs. Dan kita mengubah mereka menjadi wirausahawan. At the moment, and I will come just now to the word, we are working with university students to train them 3 months spiritually in the Love Papua Center, character and input, and then we send them to agriculture and then to the kampung-kampung. Pada saat ini kami sedang mengerjakan satu proyek di mana kami bekerja sama dengan universitas-universitas untuk mengajar anak-anak muda dan melatih mereka secara rohani, juga pertanian, dan mengutus mereka bahkan sampai ke kampung-kampung untuk melatih orang-orang di sana. And then I'm going to come to the word of God. Just quickly, thank you. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat cepat. Sekarang. Bahasa Indonesia ada? Belum. Okay. Sound. Selamat dari Manokwari.
Karena di sub saya sangat berbatu-batu dan inilah kondisinya. Ini adalah daerah Madrat, Desa Madrat. Hasil yang saya jalankan itu saya dapat hasil yang pertama dapat 7 juta. Tanam tomat, cabai, kangkung, tanpa pecai saya dapat 7 juta. Yang kedua tanam kacang panjang, tomat lagi. Tambah pare. Oh, tambah pare lagi. Iya, pare. Oke. Jadi saya dapat 5 juta. Nama saya Yustius Sindong. Ya, terima kasih yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada Papua Center yang begitu luar biasa, di mana mengadakan program pertanian lewat SPC, dan di mana istri saya sudah mengikuti program tersebut. Tidak mengikuti saya, tapi dia datang kembangkan di kampung. Dan dia kembangkan dan bagaimana dulunya kami bertani berpindah-pindah, tapi sekarang kami bertani menetap. Jadi lewat bertani saya bisa sekolahkan anak, bisa beli motor, saya bisa bangun rumah, ya, dan puji nama Tuhan, keluarga kita tidak kekurangan. Lewat bertani kami bisa makan, minum, bisa membantu orang lain, membantu fakir miskin. Ya, kami bagi-bagi berkat. These are people that has no educational training. Orang-orang ini belum pernah dilatih secara khusus sebelumnya. They have now their own little shops. Dan mereka cuma punya kios-kios kecil untuk menjual hasil. Spiritual training in the morning, afternoon working in the gardens. Pada pagi hari mereka diajar secara rohani dan siang harinya mereka mengerjakan tanah mereka. This program we launch now in September with the universities. Program yang satu ini akan kami mulai dengan universitas-universitas. Spiritual training and practicality. Secara rohani dan praktek pertanian. But we are here to glorify your name today, O Lord. Tuhan, kami ada di sini untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Help us to truly understand what the Spirit of the Lord wants to say to us today. Tolong kami untuk mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang Roh-Mu ingin sampaikan kepada kami hari ini. Lord, help me to communicate your heart. Tuhan, tolong saya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. You are all teachers, you are preachers, you are leaders. Bapak-bapak, ibu sekalian adalah pemimpin, pengajar. You are men and women of God that are leading your own ministries. Bapak Ibu adalah orang hamba-hamba Tuhan yang menjalankan dan memimpin pelayanan Bapak Ibu masing-masing. And we can hear about this wonderful, we heard so excellent from Pak Charles, what revival release and the prayer about it and evangelism, wonderful teachers today. Dan kita mendengar begitu banyak pemaparan yang luar biasa hari ini, juga dari Pak Charles bagaimana tentang pergerakan doanya dan bagaimana hamba-hamba Tuhan menjalankan pelayanan mereka yang luar biasa. But I ask you to look with me into heaven right now. Tapi saat ini mari bersama-sama dengan saya melihat ke surga. My preaching today, my subject is prayer and worship. Subjek saya hari ini adalah tentang doa dan penyembahan. Why is worship so connected to prayer? Kenapa penyembahan sangat berhubungan dengan doa? Because in our churches and in our preaching, we separate prayer and worship as if this is singing and that is prayer. But the Bible does not teach that. Karena di gereja kita kebanyakan kita memisahkan antara penyembahan dan doa.
Tetapi sebenarnya tidak seperti itu di dalam Alkitab. The Bible teaches that worship is prayer and prayer is worship. Alkitab mengajarkan penyembahan adalah doa dan doa adalah penyembahan juga. The Bible does not teach that we should have 3 fast songs and 2 slow ones. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita melakukan 3 lagu cepat dan 4 lagu lambat. The Bible teaches that the moment we start singing and worshiping God, heaven becomes our prayer partner. Alkitab mengajarkan ketika kita menyembah Tuhan, maka surga akan menjadi partner doa kita. So I want you to have a quick look with me into something that changed my entire understanding about prayer. Saya mau kita melihat sebentar kepada beberapa ayat yang mengubah pengertian saya tentang doa. Please let's read Revelation chapter 8 from verse 1 to 4 and I'll let him read. Mari kita membaca bersama-sama Wahyu 8 ayat 1 sampai 4. Materai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. The moment God wanted them to understand about worship, He gave us the book of Revelations. Pada saat Tuhan mau orang-orang mengerti tentang penyembahan, Tuhan memberikan kepada kita kitab pewahyuan. Saudara, listen. Dengar. Imagine in heaven. Bayangkan di surga. Imagine the holy beings around the throne of God. Bayangkan makhluk-makhluk sorgawi duduk di seputar tahta. Here we've got a beautiful picture of Jesus and the Holy Spirit. But I want you to see what the Bible says. Di sini kita bisa melihat gambar yang luar biasa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. The Bible says around the throne of God, there are holy beings that cry out day and night. Dikatakan dalam Alkitab bahwa di sekeliling tahta Tuhan ada banyak makhluk sorgawi yang duduk menyembah Dia malam dan siang. Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Ayo bersama, kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ayo Papa keras. Sama-sama. Come on, worship Jesus. Holy, holy, holy. Kudus, kudus, kudus. Lord God Almighty. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Who was. Yang ada dulu. And is. Dan sekarang. And is to come. Dan yang akan datang. Ayo bersama. Bersama-sama. Holy, holy, holy. Kudus, kudus, kudus. Ayo bersama. Kudus, kudus, kudus. Who was. Yang dulu. And is. Sekarang. And is to come. Dan yang akan datang. Holy. Kudus. And suddenly the voice of God echoed through heaven. Dan tiba-tiba suara Tuhan menggema di surga. Stop. Stop. And everything stopped. Dan tiba-tiba semuanya berhenti. The mighty angels stopped. Malaikat-malaikat itu pun berhenti. The holy beings stopped. Makhluk-makhluk spiritual itu berhenti. Everything stopped. Semuanya stop. Nothing moved. Tidak ada yang bergerak. Because the voice of God says stop. Karena suara Tuhan katakan berhenti. Why? Mengapa? Because in came an angel. Karena datanglah seorang malaikat. With a thing like a big bowl. Seperti satu mangkok yang besar. And inside that bowl. Dan di dalam mangkok itu. Is the prayers of God's people. Adalah doa-doa dari umat Tuhan. Come on, say amen. Your prayer and my prayer. Doa saudara dan doa saya. The
This is a prayer house. Ini adalah rumah doa. You pray and I pray. Saudara berdoa dan saya berdoa. Doesn't matter if you pray small, doesn't matter if you pray loud, doesn't matter if you pray little. Tidak peduli jika saudara berdoa sedikit, saudara berdoa keras, saudara berdoa singkat. The Bible says Alkitab katakan that every prayer of God's people is in that bowl. Bahwa doa dari setiap orang-orang yang ditebus Tuhan ada di dalam mangkuk atau cawan itu. Why would God stop all the worship of the angels for your and my little prayer? Kenapa tiba-tiba Tuhan menghentikan pujian penyembahan itu karena doa kita yang singkat ini? Why would God stop all those mighty angels that stand one foot within the sea and the other one on land, and He stop for your prayer and my prayer? Mengapa Tuhan menghentikan malaikat-malaikat yang berkuasa ini yang kakinya satu ada di dalam lautan dan satu di darat? Karena doa kita yang singkat. Why would 24 elders be around the throne and falling down with bowls and incense inside and a harp? Why? Mengapa ke-24 tua-tua itu berhenti dan bersujud dengan melihat ada doa, ada pedupaan di dalam cawan itu? According to Revelation chapter 5 verse 8, why would God do that? Sesuai dengan Wahyu 5 ayat 1 dikatakan, kenapa Tuhan melakukan itu? Because Karena no angel can say, I am washed in the blood of the Lamb. tidak ada satu malaikat pun yang dapat berkata, saya disucikan oleh darah anak domba. Amen, saudara. No angel can say, I am born again. Tidak ada satu malaikat pun yang dapat berkata, saya telah dilahirkan kembali. No angel can say, I am washed in the blood of Jesus. Tidak ada satu malaikat pun yang berkata, saya ditebus dan dibersihkan oleh darah anak domba. So why would God stop all heaven? Jadi kenapa Tuhan menghentikan seluruh Because surga? you are washed in the blood of Jesus. Karena saudaralah yang disucikan oleh darah Yesus Come on, say Kristus. amen. And because I am washed in the blood of Dan Jesus. karena saya disucikan oleh darah Yesus Kristus. That's why Itu sebabnya for you and me untuk saudara dan saya to sing. untuk menyanyi Syukur Tuhan. Ayo. Syukur Tuhan. Ayo. Syukur ya kunanika kepadamu Tuhan. For you and me to sing that Jesus had to die. bagi saudara dan saya untuk bisa menyanyikan pujian itu, Yesus harus mati untuk kita. That's why your prayer and my prayer, no matter how small in our own eyes, has such power. Itu sebabnya doa saudara dan doa saya, tidak peduli seberapa kecilnya, punya kuasa yang begitu besar. Amen, saudara. And that's why I understood. Dan itu sebabnya saya mengerti. If I feel like praying or not. Kalau saya merasa saya mau berdoa ataupun tidak. If I pray just in my heart or if I pray out loud. Apakah saya berdoa dalam hati saya atau saya berdoa dengan keras dengan mulut saya? If I sing keras and I pray keras or I'm dead quiet, it all has the same power because it's in the name of Jesus. Apakah saya berdoa dengan keras dengan mulut saya atau saya berdoa dalam hati atau berdoa dengan pelan? Semuanya punya kuasa yang sama. Amen, saudara. That's why you can never separate worship and prayer from one another. Itu sebabnya kita tidak bisa memisahkan satu sama lain antara penyembahan dan doa. Because the Bible says clearly in Psalm 22. Karena Alkitab katakan dengan jelas di dalam Mazmur 22. That the moment we start praising God and worshiping God. Pada saat kita mulai menyembah dan memuji Tuhan. God is not looking down there and says, oh hallelujah, very good, look at this, very good. Tuhan tidak katakan, oh lihat mereka mulai menyembah dan memuji saya. Sangat bagus, bagus sekali. They don't say, oh look there the Papuan people are dancing good. Oh look lihat at sana orang-orang Papua mereka menari dengan luar biasa. No. Tidak. The moment you start worshiping God. Pada saat kita mulai menyembah Tuhan. If you are alone. Kalau saudara sendiri. Or if you are in a group. Atau saudara dalam satu kelompok. God himself. Tuhan sendiri. Start indwelling that. Mulai melihat. God himself. Tuhan sendiri. Became your prayer partner. Datang melihat doamu. God himself. Tuhan sendiri. Become part of your prayer. Akan menjadi bagian dari doa saudara. Hallelujah.
That's why prayer has such power. Itu sebabnya doa punya kuasa yang besar. And that's why I so enjoy prayer. Dan itu sebabnya saya sangat menikmati doa. Because when we start praying God's word, Karena waktu saat kita mendoakan firman Tuhan, or we start singing, atau kita mulai or we menyanyi, start worshiping, atau kita mulai menyembah, or we pray by song, atau kita berdoa dengan nyanyian, or even if we sing a hymn, atau kita menyanyikan himne, and we sing it as a prayer, dan kita nyanyikan itu sebagai sebuah doa, God himself Tuhan sendiri become our prayer partner. akan menjadi partner doa kita. Come on, say amen. Katakan amin. Oh, I like you to go with me. I realize it's late and so, yeah, I skip some of the teaching. It's okay. Ya, saya harus cepat karena saya melewati beberapa pengajaran di sini. It's But I like okay. you in your mind and in your imagination to come with me. Tetapi saya mau pikiran dan hati saudara saat ini fokus kepada saya. We're walking a small road. Kita sedang berjalan melewati jalan yang kecil. We're knocking on a door. Kita mengetuk sebuah pintu The door open. dan pintu itu dibuka. We say we want to go maybe to prison door number 14. Anggaplah kita mau masuk ke dalam satu pintu penjara, ke kamar penjara nomor 14. I just use it as an example. Saya hanya menggunakan ini sebagai contoh saja. We walk and walk and walk. Kita berjalan dan berjalan. It became darker and darker and smellier. Dan mulai menjadi begitu bau dan gelap. Like I went sometimes and I preach in prison places in very, very dark rooms. Seperti seringkali saya pergi untuk berkhotbah di tempat penjara di mana tempat itu sangat gelap dan bau. Dark rooms where men and women are sitting captured in darkness. Di mana orang-orang duduk di sana, laki dan perempuan, mereka duduk di dalam kegelapan. In their spirit, in their soul. Di dalam roh mereka dan jiwa mereka. So with all respect, I don't want to offend you. Dengan segala hormat, saya tidak bermaksud menyinggung saudara saat ini. So don't talk to me about evangelism from the pulpit of the church. Let's get out and do it where the dark places are. Jangan kita hanya berbicara tentang penginjilan dari atas mimbar. Mari kita pergi ke tempat-tempat mereka di tempat yang gelap dan kabarkan Injil di sana. Amen, saudara. That's why Ibu Suzette, I join also at preaching at our marketplace in Manokwari. Itu sebabnya saya sendiri, Ibu Suzette, saya bergabung dengan penginjilan yang berkhotbah di tengah-tengah pasar di Let's Manokwari. not just be men and women of the pulpit. Let's be men and women of the streets. Let's be men and women of darkness. Let's be men and women to go and fetch our young people right there in the marketplaces. Then Jangan we kita talk. hanya menjadi orang-orang yang berdiri di depan mimbar ini, tapi kita harus pergi ke tempat-tempat yang gelap, di mana orang-orang muda di sana terpenjara. Mereka membutuhkan firman Tuhan. Mari kita menginjil ke tempat-tempat itu. Amen, saudara. Yes, I'm a doctor in theology. Tentu saja saya seorang doktor teologi. Yes, I'm a doctor in theology and evangelism. Saya doktor dalam teologi dan juga tentang penginjilan. But my doctorate has never saved any soul. Only Jesus saves souls. Tetapi gelar doktor saya tidak pernah menyelamatkan siapapun. Hanya Yesus yang menyelamatkan jiwa. Amen, saudara. So with all respect, Jadi dengan segala hormat, I honor your title, but that takes nobody to heaven. saya menghormati gelar saudara semua, tetapi itu tidak membawa seorang pun ke surga. Only the blood of Jesus take people to heaven. Hanya darah Yesuslah yang membawa orang-orang ke surga. Amen. Amin. So when I look at that, Jadi ketika saya melihat ini, how Jesus come and the Lord become our prayer partner. bagaimana Tuhan sendiri menjadi partner doa kita. And the Lord become part of every prayer. Dan Tuhan menjadi bagian partner dari setiap doa. Then I worship. Dan saya menyembah, I sing. saya menyanyi, I worship. saya memuji, I menyembah, cry. saya menangis, I pray. saya berdoa Alone. sendiri With people. dengan In the orang-orang morning. pagi hari, In the night. malam hari, Early morning. di pagi-pagi sekali, 12 o'clock at night. jam 12 malam. Because Karena there are 24 elders that collect the prayers of God's people in their bowls. No Karena- matter which hour you pray, God is there. Karena ada 24 tua-tua yang mengumpulkan setiap doa kita ke dalam cawan itu. Dimanapun kita berdoa, apapun caranya kita berdoa. Amen, saudara.
Amen, saudara. So when we look at worship in the Bible, quickly, just give me 5 more minutes. Mari kita lihat apa itu penyembahan dalam Alkitab secara cepat, 5 menit saja. Very interesting, when God teaches about worship, we see something I have never seen before. Sangat menarik ketika Tuhan membukakan sesuatu dalam Alkitab yang kita tidak pernah lihat sebelumnya tentang penyembahan. When God allowed John to look into heaven. Waktu Tuhan membukakan surga dan Yohanes melihat apa yang terjadi di sana. And God opened the curtain of heaven for him to see. Dan Tuhan membukakan selubung dari surga untuk melihat ke dalam. And for him to hear. Dan untuk dia mendengar sesuatu. What did John hear? Apa yang Yohanes dengar. Amazing when heaven start worshiping. Luar biasa ketika surga mulai menyembah. When heaven worship. Ketika surga menyembah. It's not about loud and soft. Ini bukan tentang keras atau lembutnya. It's not about the right key. Bukan tentang kunci atau chord yang benar. It's not about if they have the right voice or not voice. Bukan tentang suaranya false atau tidak false. When heaven start worshiping. Ketika surga mulai menyembah. We see something very interesting. Ada sesuatu yang sangat menarik terjadi. How many of you are still listening? Berapa banyak yang masih mendengar? Wave at me if you are listening. Ya? Tolong lambaikan tangan kalau saudara This is mendengar. what you see. Ini yang kita lihat. When John listened and hear. Ketika Yohanes melihat dan mendengar. We see in Revelation chapter 1 verse 4. Kita melihat di Wahyu 1 ayat 4. That John said something very interesting. Yohanes melihat sesuatu yang sangat He menarik. said the 7 churches of the province of grace and peace from you and so on. And then he says, for he who is before the throne who was and is to come. Dikatakan, dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu. Dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. And then we see that God himself confirmed what John said. Dan kita melihat bahwa Tuhan sendiri mengkonfirmasi apa yang dikatakan Yohanes. God himself speaking. Tuhan sendiri berbicara. He says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is and who was and is to come. Dia katakan, aku adalah Alpha dan Omega, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. So wait, tunggu sebentar. Tunggu dulu. We just heard that from John. Kita mendengar tadi dari Yohanes. Now God says the same thing. Sekarang Tuhan katakan hal yang sama. Same words. Perkataan yang sama. Next one. Now we see. Sekarang kita lihat. The living beings around in the heaven are talking. Makhluk-makhluk surgawi di sekeliling tahta mulai berbicara. And they are worshiping. Dan mereka pun menyembah. And the 4 living creatures had 6 wings and eyes, and they were worshiping God day and night without stopping, saying, Holy, holy, Lord God Almighty. The same words, the same as John, the same that God said, who was and is to come. Ayat 8, Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Ketiga mereka mengatakan hal yang sama. Everybody say with me. Semua dengar saya. Who was? Yang dulu. No, keras saudara. Again, who was? Yang sudah ada. And is. Dan yang ada. And is to come. Dan yang akan datang. Again, who was? Yang sudah ada. And is. Dan yang ada. And is to come. Dan yang akan datang. Sekali lagi, who was? Yang sudah ada. Dan yang ada. Dan yang akan datang. Sekali lagi. Yang sudah ada. Yang ada. Dan yang akan datang. Oh, but heaven is not finished. Tapi surga belum selesai. Heaven has one more thing to say. Masih ada satu lagi yang akan disampaikan, dikatakan oleh surga. Now we see in the 24 elders around the throne, they are worshiping. Kita melihat bahwa ke-24 tua-tua juga menyembah di sekeliling tahta. And in Revelation 11 from 16 and 17, they say the same thing. Dan di Wahyu 11 ayat 16 sampai 17 mereka pun mengatakan hal yang sama. Now why would heaven use the same words when they worship? Pertanyaannya, kenapa surga menggunakan kata yang sama ketika mereka menyembah? I'm almost finished. Saya hampir selesai. Listen. Dengar. Heaven try for us to learn something. Surga mau mengajarkan kita sesuatu yang baru. In worship. Di dalam penyembahan. And this is what heaven tried to teach us. Inilah apa yang surga mau ajarkan kepada kita. The God who was.
Allah yang sudah The ada. one who said, let there be light, and there was light. Dia yang berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. The Jesus that came, Yesus yang telah datang, who came to this earth, yang datang ke bumi ini, who died, yang mati, who rose, yang bangkit, who's alive. yang hidup. Amen. That same Jesus Yesus yang sama, who was yang dulu, and is. yang sekarang. Our problem is we wait for something to come. Persoalan kita adalah kita menunggu sesuatu yang akan datang. We wait for the revival to happen. Kita menunggu kebangunan rohani itu untuk terjadi. One day when we're going to have the glory. Satu hari kelak ketika kita menerima The glory kemuliaan. of God is inside of you. Kemuliaan Tuhan itu sudah ada di dalam saudara. The glory of God is here. Kemuliaan Tuhan ada di sini. Amen. Now unto him who is able to do exceedingly abundantly above all. Bagi dia yang sanggup mengerjakan lebih daripada yang kita doakan dan kita minta. We wait for something to happen. Kita menunggu sesuatu terjadi. I don't wait for the revival. Saya tidak menunggu kebangunan I rohani. see revival. Saya mencari I kebangunan see rohani. Papua change. Dan saya telah melihat I see Papua berubah. Papua move. Dan saya melihat Papua I see bergerak. Papua get born again. Saya melihat Papua dilahirkan I see kembali. Papua rise. Saya melihat Papua bangkit. I see every mountain come low. Saya melihat setiap gunung-gunung menjadi rendah. I see every valley lift up. Saya melihat setiap lembah I see the ditimbun. crooked places coming Saya melihat straight. tempat yang bengkok menjadi lurus. And Isaiah chapter 40 verse 5 says, and the glory of the Lord shall be seen because the Lord said it. Dan di Yesaya 40 ayat 5 katakan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan karena Allah telah menyatakannya. This very house, Rumah tempat this very ini, conference konferensi ini is a sign that Papua rise. adalah tanda bahwa Papua bangkit. Come on, say amen. Amin. Amen. He who was. Dia yang sudah ada. We have it in the English language. He who was. Dikatakan dalam bahasa Inggris, yang sudah He ada, who is. yang ada, And he who is to come. dan yang akan datang. But the original Bible does not say that. Tetapi perkataan asli dalam Alkitab tidak mengatakan The demikian. original translation does not say that. Terjemahan aslinya tidak berkata demikian. This is what it says. Begini dikatakan, The God who was. itu Allah yang sudah ada. The God who spoke. Allah yang telah Let berbicara. there be light. Jadilah terang, And there was light. dan terang itu jadi. The God who is. Allah yang ada. He who came. Dia yang telah Who datang. died. Yang mati. Who rose. Yang bangkit. Who's alive. Yang hidup. Who said, Yang telah I will berdiri. never leave you. Yang berkata, aku tidak Not akan meninggalkan forsake engkau. you. Tidak akan mengabaikanmu. Amen. Now, we want to go to the God of the future. Sekarang kita mau pergi ke Allah masa depan yang akan datang. But that's not biblical. Tapi This dia is belum what it datang. says. Ini yang dikatakan God sebenarnya. who was. Allah yang sudah ada. God who is. Allah yang ada. The Greek says, Dalam bahasa Yunani the dikatakan. present tense only. Dalam present tense. Who is here saat ini, now. yang ada saat ini. The power is here now. Kekuatan ada di sini The glory sekarang. is here now. Kemuliaan ada di sini The sekarang. anointing is here Urapan ada now. di sini sekarang. Healing is here Ada now. di sini kesembuhan. Power is here Kekuatan ada di now. sini. Signs, wonders, and miracles is here now. Mukjizat ada di sini sekarang. Hallelujah. Arise, Papua, Bangkit Papua, arise. bangkit. You don't need to wait for the glory. Saudara tidak perlu menunggu kebangunan itu. Because that God Karena Allah itu who is coming, yang telah who is datang, here, yang who telah is di sini, flowing, yang ada who is bekerja, in you, yang ada di who dalam is saudara, moving, yang bergerak, who is having signs, yang sekarang memberikan wonders, mukjizat dan tanda, miracles, mukjizat, freedom, kemerdekaan, salvation, keselamatan, glory, kemuliaan, power, kekuatan, anointing, urapan, here, ada di sini, now. sekarang. The moment you start worshiping God, Pada saat kita mulai menyembah Tuhan, that God Tuhan itu that is here now, yang ada di sini saat ini, who is with you all the time, yang bersama saudara setiap waktu, in all his glory, di dalam semua kemuliaannya, is the God who inhabit your praise. adalah Tuhan yang akan diam di dalam pujian. Remember we knock on a door? Ingat ketika kita mengetuk pintu, Remember?
Ingat, I invited you to walk with me. saya mengundang engkau untuk datang makan Remember bersama we saya. knock on the small door. Ingat ketika kita mengetok pintu kecil itu, They open for us. mereka buka. What do you want? Apa yang kau mau? We want prison door number 14. Kami mau berkunjung ke kamar penjara nomor 14. Just as an example, Sebagai contoh saja, we go. kita pergi. More difficult, Semakin sulit, more terrible. semakin It's sulit, smelly. bau sekali, It's dark. gelap, It's difficult. sangat sulit. The people are screaming, water, Orang- water, water, help us also. Orang-orang mulai berteriak sekeliling, air, air, kami mau juga air. We came to the door. Kita datang ke dalam kegelapan itu. The door open. Pintu itu terbuka. The room is dark. Dan ruangan itu sangat gelap. There sat two men. Ada 2 orang duduk di sana. Their hands and feet are clamped together. Tangan dan kakinya terikat bersama-sama. Their back is open. Di belakangnya punggungnya terbuka. Every movement is pain. Setiap bergerak sangat sakit. Blood is flowing from their back. Darah mengalir dari punggungnya. They are thirsty. Dia sangat They are kehausan. in pain. Mereka dalam kesakitan. May I introduce to you Paul and Silas? Saya memperkenalkan kepada saudara Paulus dan Silas. And in their pain Dan di dalam and kesakitan in their mereka, sorrow, di dalam kepedihan mereka, they start mereka singing. mulai bernyanyi. They didn't sing because they feel good. Mereka tidak bernyanyi karena mereka merasa They gembira. didn't sing because they felt well. Mereka tidak menyanyi karena mereka merasa baik. They didn't pray because they feel like happy. Hallelujah. Mereka tidak bernyanyi karena mereka merasa gembira. Haleluya. But Paul knew Tetapi Paulus tahu that God Almighty Allah yang Maha Kuasa cannot stay away from our worship. tidak mungkin berdiri jauh dari penyembahan kita. Amen, saudara. And with their voices hoarse and with pain, maybe they start singing a hymn for Jehovah. Dan dengan suara yang tertahan dalam kesakitan, mereka pun mulai bernyanyi untuk Yehova. And the God Dan Allah who was yang sudah and ada, is yang and ada, is coming, dan yang akan is datang, coming, yang is akan datang, coming, yang is akan datang, coming, yang is akan coming, datang, yang is akan coming. datang, Come yang akan straight datang. into that prison. Hallelujah. datang langsung tepat ke dalam penjara itu. He shook that prison. Dan dia mengguncangkan And prison penjara doors itu. open. Dan penjara itu terbuka. And the chains are falling. Dan semua rantai pun terlepas. Papua, Let's worship. mari kita menyembah. The chains are falling. Maka seluruh rantai itu akan jatuh. Let's worship. Mari kita menyembah Let's Tuhan. dance. Mari kita menari. Let's sing. Mari kita Let's menyanyi. glorify God. Kita muliakan Tuhan. The God who was Allah yang and sudah ada, is, yang ada is that moment. pada saat itu. Through your spirit. Melalui rohmu. Involving, he's your prayer partner, he's your worship partner. Terlibat di dalam doa dan penyembahanmu menjadi partnermu. That's why he made heaven quiet. Itu sebabnya. Itu membuat surga terdiam. Your prayer Karena doa and saudara my prayer dan doa and saya your song dan lagu and saudara my song dan lagu saya is more important to him. It's more important to him lebih penting bagi dia than any angel. daripada malaikat-malaikat itu. Let's stand on our feet. Mari kita semua bangkit berdiri. I would like the worship team to come back. Mari tim pemuji I would like us to penyembahan. worship one time. Mari kita menyembah sekali I would lagi. like us to raise our hands and glorify God. Mari kita angkat tangan kita dan menyembah Tuhan. I want you to just say, Jesus, here I am. Katakan Yesus ini saya. Here I am. Use me. Pakai saya. Use me for the dark corners. Use me for the dark corners. Tuhan, pakailah saya di dalam kegelapan. Use me for everything. Pakai saya untuk segala Use me in the sesuatu. market. Use me in the dark places. Pakai saya di tempat usaha, pakai saya di dalam tempat yang gelap. Use me, Jesus. Pakai saya Yesus. I will worship you. Saya mau menyembah. You are my prayer partner. Engkau adalah partner doa You saya. are my worship partner. Engkau adalah partner penyembahan saya. My worship is like sweet incense before you. Penyembahan saya adalah seperti kemenyan yang berbau harum di hadapan. Where's our worship leader quickly? I want us just to sing one song and then I give back to the committee. Pemimpin pujian silakan naik. I like you just to
Forget everything and just to worship Jesus. Mari kita lupakan semuanya dan kita menyembah Tuhan. Because we are created. Karena kita diciptakan. With all respect. Dengan segala hormat. All respect, please. Dengan segala hormat saya. We are not created for seminars. Kita tidak diciptakan hanya untuk menghadiri seminar. We're not even created for evangelism. Kita bahkan tidak diciptakan untuk We're not penginjilan. even created for preaching. Kita tidak diciptakan untuk khotbah. We created to worship the living God. Kita diciptakan untuk menyembah Allah yang hidup. Although everything else is important. Sekalipun semua yang lain juga penting. Let's just raise our hands one time and let's Mari just sekali lagi worship Him. kita angkat tangan kita dan menyembah Allah. If you want to come out of your seat and you just want to kneel there in the street on the carpet, you are free. Kalau saudara mau keluar dari tempat duduk saudara mau berdiri di depan bahkan berlutut, silakan saudara. Let's just worship. Come out of Mari your kita seats. mulai. Silakan saudara. Mari. Silakan bebas. Let's Saudara just bisa worship. cari All right, tempat. one song.